Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raden Muhammad Edwin, mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Paramadina, yang akan mempresentasikan sebuah buku berjudul Behavior Economics and Finance, Michel Bedley, khususnya bab chapter 17 berjudul Financial Instability and Macroeconomic Performance. Pemaparan ini terkait dengan perkuliahan atau mata kuliah keuangan korporat dengan dosen Ibu Dr. Anda Prima Naomi MT. Agenda yang akan saya paparkan pada kesempatan ini terdiri dari 9 item. Yang pertama adalah financial market inefficiency, yang kedua time and instability, yang ketiga adalah speculative bubbles, keempat adalah animal spirits in financial markets, yang kelima adalah moods and weather, keenam financial herding, 7 social mood in socionomics, 8 Minsky financial fragility hypothesis, dan 9 adalah controlling financial instability. Bab ini akan membahas mengenai eksplorasi ketidakstabilan keuangan, yaitu masalah mendesak yang dipengaruhi oleh kekuatan keuangan, ekonomi, dan politik. Krisis keuangan dapat berdampak sistemik pada ekonomi makro seperti pekerjaan, produksi, dan keuntungan perdagangan keuangan. Dalam bab ini kita akan menggunakan wawasan keuangan perilaku untuk menjelaskan ketidakstabilan keuangan secara sistemik. Kita juga akan menjelaskan dampaknya pada ekonomi makro, termasuk melambatnya pertumbuhan dan peningkatan pengangguran, serta mencari solusi untuk mengatasinya. Financial market inefficiency. Financial market inefficiency adalah suatu konsep teori ekonomi dan keuangan. Konsep ini menekankan ekspektasi rasional dan koordinasi melalui mekanisme harga. Asumsinya adalah bahwa pasar keuangan berfungsi baik karena individu-individu yang berperilaku homogen membuat keputusan secara efisien dan menghindari kesalahan sistematis. Krisis keuangan sering terjadi dan tidak selaras dengan asumsi pasar keuangan yang efisien. Ekonom mulai memperhatikan informasi metris dan masalah agen utama sejak tahun 1990-an, tapi masih mengasumsikan bahwa tingkat rasionalitas yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Beberapa ekonom menekankan faktor perilaku dan psikologis dalam pengambilan keputusan pasar keuangan, termasuk penggembalan dan kegembiraan irasional. Krisis keuangan signifikan seperti bailout Northern Rock dan runtuhnya Lehman Brothers memperkuat pandangan ini. Asumsi ketat tentang ekspektasi rasional dan pasar yang efisiensi tidak dapat sepenuhnya menjelaskan krisis keuangan. Analisa semakin mengarah pada penjelasan yang lebih luas, termasuk kegagalan peraturan, likuiditas berlebihan, dan informasi asimetris. Keuangan perilaku memberikan wawasan yang lebih kaya dalam menjelaskan ketidakstabilan keuangan dengan mempertimbangkan faktor perilaku dan psikologis yang membatasi perdagangan rasional. Masalah inkonsistensi waktu, distorsi preferensi, dan bias saat ini memainkan peranan penting dalam menjelaskan ketidakstabilan keuangan. Faktor ini dapat mempengaruhi tingkat individu dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan secara keseluruhan. Memahami faktor-faktor ini penting dalam mengatasi ketidakstabilan keuangan dan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif. Pendekatan ekonomi perilaku telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah inkonsistensi waktu dan distorsi preferensi dalam pengambilan keputusan keuangan. Ketidakstabilan pada tingkat individu dapat mempengaruhi stabilitas keuangan secara keseluruhan, terutama dalam situasi gelembung spekulatif. Faktor ekonomi makro yang merosot dapat juga memperburuk masalah keuangan rumah tangga. Dampak negatif dari ketidakstabilan keuangan dapat meluas ke lembaga keuangan dan sistem keuangan secara keseluruhan. Contoh krisis yang mencerminkan faktor-faktor ini adalah krisis kredit subprime di Amerika Serikat dan krisis perumahan di negara-negara OECD pada tahun
2007-2008. Spekulatif bubbles. Spekulatif bubbles adalah ciri utama ketidakstabilan keuangan. Bubbles terjadi ketika harga aset melampaui nilai fundamental jangka panjangnya. Pendekatan tradisional yang didasarkan pada pasar efisien dan rasionalitas individu tidak dapat sepenuhnya menjelaskan fenomena gelembung spekulatif. Contoh-contoh seperti tulip mania dan gelembung.com menunjukkan tren sistematis di pasar keuangan yang tidak dapat dijelaskan oleh pendekatan tradisional. Keuangan perilaku memberikan wawasan yang lebih baik dalam memahami munculnya spekulasi dan dampaknya terhadap ketidakstabilan keuangan. Perlu diperluas dengan contoh-contoh lain yang relevan untuk menjelaskan tren sistematis di pasar keuangan yang tidak dapat dijelaskan oleh pendekatan tradisional. Animal spirits in financial markets. Konsep animal spirits memiliki pengaruh signifikan dalam ketidakstabilan keuangan. Faktor-faktor emosional dan psikologis seperti kepercayaan diri, optimisme, pesimisme, korupsi, dan ilusi uang mempengaruhi perilaku dan keputusan ekonomi dalam pasar keuangan. Interaksi antar berbagai animal spirit ini dapat memperburuk ketidakstabilan dan berdampak negatif pada perekonomian real. Aktivitas korupsi juga berhubungan dengan ketidakstabilan keuangan. Pengaruh roh binatang juga dapat mempengaruhi investasi, lapangan kerja, dan konsumsi. Penjelasan ini memberikan wawasan yang berguna tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pasar keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Moods and weather. Emosi dan suasana hati mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan dan volatilitas pasar. Pasar rentan terhadap gelembung optimis dan krisis pesimis ketika emosi melemahkan hubungan antara harga aset dan nilai fundamental. Faktor suasana hati dapat mempengaruhi permintaan agregat yang tidak dapat dijelaskan oleh analisa ekonomi konvensional. Cuaca juga dapat mempengaruhi pasar keuangan melalui perubahan suasana hati yang dipengaruhi oleh cuaca eksternal. Suasana hati negatif dapat meningkatkan ketakutan terhadap resiko dan berdampak pada hasil pasar saham. Pengaruh cuaca seperti jumlah jam sinar matahari juga terkait dengan hasil pasar saham yang positif. Penjelasan ini memberikan wawasan tentang pengaruh psikologis dan cuaca terhadap pasar keuangan dengan menggunakan data dan metode penelitian. Financial herding. Faktor emosional dan interaksi sosial ekonomi meningkatkan kerentanan pasar keuangan terhadap fluktuasi optimisme dan pesimisme. Financial herding adalah kecenderungan trader dan spekulator untuk meniru tindakan sesama mereka membentuk gelembung spekulatif. Herding terjadi saat grup trader bergerak bersama menciptakan momentum harga aset yang tidak berkelanjutan. Spekulatif bubbles dan ketidakstabilan keuangan berdampak luas pada perekonomian makro. Herding keuangan menghambat pengelolaan informasi yang efisien dan terkait dengan asumsi pasar yang kurang efisien. Faktor sosial seperti pembelajaran sosial, kontes kecantikan, dan reputasi mempengaruhi herding keuangan. Pemahaman tentang konsep herding keuangan dan pengaruhnya pada ketidakstabilan keuangan sangat penting. Social learning. Social learning adalah tentang para trader menggunakan informasi yang mereka peroleh dari mengamati tindakan trader lain. Herding terjadi ketika trader mengikuti tindakan trader lain karena mereka menganggap trader lain memiliki informasi yang lebih baik. Dalam pembelajaran sosial, orang akan menggabungkan pendapat orang lain ke dalam set informasi awal mereka dan penilaian mereka mungkin menunjukkan kecenderungan herding. Keynes menggambarkan herding dalam pasar keuangan sebagai respon terhadap ketidakpastian dan persepsi individu tentang ketidaktahuan mereka sendiri. Ketidakstabilan muncul karena herding mempengaruhi kepercayaan bisnis secara umum dan juga menghasilkan ramalan yang menjadi kenyataan dan episode spekulatif. Keynes berpendapat bahwa selama spekulasi keuangan, orang akan membeli aset dengan harga yang tampak mahal bukan karena mereka secara independen percaya bahwa objek tersebut bernilai biaya tersebut, tapi karena mereka percaya bahwa orang lain berpikir demikian. Reputation. Melindungi reputasi adalah pendorong sosial dari herding keuangan dan ketidakstabilan pasar keuangan. Jika trader mengambil risiko dan gagal, mereka cenderung
tidak kehilangan pekerjaan atau bonus jika trader lain juga melakukan hal yang sama. Menurut Keynes, mengikuti kerumunan dan herding adalah tindakan rasional untuk menjaga reputasi yang baik. Reputasi tidak hanya belajar dari orang lain, tapi juga mencakup keamanan dalam jumlah orang. Reputasi tidak hanya belajar dari orang lain, tapi juga mencakup keamanan dalam jumlah orang. Skarfstein dan Stein menunjukkan bahwa manajer dana mengikuti orang lain dan mengabaikan informasi pribadi untuk membangun reputasi mereka. Manajer lebih memilih untuk salah secara konvensional daripada benar secara tidak konvensional. Dalam dunia di mana reputasi penting, ini memberikan insentif bagi manajer untuk mengabaikan informasi pribadi. Beauty contest. Beauty contest merupakan pendorong financial herding yang ketiga menurut Keynes. Dalam beauty contest, seorang trader pasar keuangan mencoba menebak tindakan trader lain. Jika seorang trader percaya bahwa orang lain akan membeli atau menjual, maka mereka akan membeli atau menjual karena peningkatan permintaan akan menyebabkan harga naik yang menguntungkan mereka. Beauty contest adalah metafora untuk penalaran berulang yang ditunjukkan dalam spekulasi keuangan. Beauty contest memiliki keterkaitan dengan pasar keuangan yang cepat dan liquid. Dalam beauty contest, penting untuk memahami apa yang dipikirkan oleh orang banyak dan mengikutinya ketika Anda yakin bahwa penilaian pasar terhadap aset akan meningkat. Meskipun mungkin Anda berpikir bahwa harga sudah terlalu tinggi. Beauty contest juga dapat dikaitkan dengan instabilitas keuangan karena harga aset rentan terhadap lingkaran umpan balik. Macroeconomic impacts. Herding keuangan memiliki dampak yang negatif yang signifikan bagi pasar keuangan secara keseluruhan. Herding membuat keyakinan konvensional dominan dalam jangka waktu tertentu. Tetapi pada saat ketidakpastian ekstrim, pasar keuangan menjadi sangat rapuh. Investor dan spekulator akan bereaksi secara volatile terhadap perubahan informasi yang sementara karena keputusan dan pilihan mereka tidak didasarkan pada dasar yang substansial. Hal ini menghasilkan biaya sosial. Meskipun meniru orang lain mungkin rasional bagi individu, jika peniruan dan herding menyebar ke kelompok besar orang, maka episode spekulasi yang volatile akan lebih mungkin terjadi. Dalam situasi ketidakpastian, jika orang belajar tentang aset keuangan dari melihat transaksi orang lain, maka herding mungkin menjadi hasil dari pembelajaran yang rasional. Tapi juga bisa menjadi irasional jika dipicu oleh konvensi, buta, dan kegilaan spekulatif tanpa dasar. Social mood in socionomics. Pendekatan baru dalam menganalisa hubungan antara pasar keuangan yang tidak stabil dan dampak makroekonomi menggabungkan wawasan tentang herding keuangan dengan analisa cuaca dan suasana hati. Socionomics, pendekatan analisis keuangan yang dikembangkan oleh Robert Prechter dari Socionomics Institute di Gainesville, Georgia, mengidentifikasi suasana hati sosial sebagai variabel independen utama yang mempengaruhi tren di semua pasar, mulai dari pasar keuangan hingga makroekonomi. Analisis socionomics dikembangkan dari prinsip gelombang Elliott yang berfokus pada fluktuasi siklus deterministik. Fokusnya adalah interaksi antar individu di mana jaringan sosial dan herding terhubung ke suasana hati sosial yang memiliki dampak pada peristiwa berdasarkan polaritas suasana hati. Polarisasi suasana hati negatif akan menyebabkan ketidakstabilan keuangan, konservatisme dalam mode dan pembelian konsumen, serta kebijakan pemerintah yang lebih tertutup seperti proteksionisme. Dalam suasana hati sosial yang positif, orang akan optimis dan penuh harapan, dan mode akan mencerminkan suasana hati positif tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa peristiwa serangan 9/11 memiliki dampak minimal karena suasana hati sosial secara keseluruhan masih positif. Socionomics menekankan bahwa suasana hati sosial menentukan peristiwa, tapi peristiwa tidak dapat berdampak kembali pada suasana hati sosial karena suasana hati adalah variabel independen utama. Minsky Financial Fragility Hypothesis. Hipotesis Minsky tentang kerapuhan keuangan menyelidiki hubungan antara kerapuhan keuangan, faktor sosiopsikologis, dan perdagangan emosional. Pengaruh sosiopsikologis memainkan peran dalam mempengaruhi spekulan dan investor yang dapat menyebabkan booming dan boosting dalam ekonomi dan keuangan. Struktur keuangan yang terdiri dari unit lindung nilai,
spekulatif dan ponzi mempengaruhi stabilitas keuangan. Fluktuasi optimisme dan pesimisme mempengaruhi keputusan keuangan dan investasi dan menjelaskan siklus bisnis dan kerapuhan keuangan. Kerapuhan keuangan dapat berdampak pada ekonomi nyata melalui penurunan investasi, pengurangan tenaga kerja, dan perlambatan produksi. Interaksi antar faktor sosiopsikologis dan struktur keuangan menciptakan struktur keuangan yang tidak berkelanjutan yang berdampak pada ekonomi nyata. Tulisan ini memberikan pandangan menarik, namun kekurangan dalam bahasa kompleks dan kurangnya dukungan empiris. Controlling Financial Instability. Minsky Financial Fragility Hypothesis menyoroti tantangan dalam mengendalikan ketidakstabilan keuangan. Pengambilan risiko berlebihan bisa dikontrol melalui insentif untuk pandangan jangka panjang dan perekrutan lebih banyak perempuan atau pria tua. Inovasi teknis seperti rationalizer dapat membantu mengatasi pengaruh emosional dan dalam pengambilan keputusan keuangan. Kebijakan makroekonomi efektif penting untuk mengatasi dampak ketidakstabilan keuangan terhadap ekonomi nyata. Summary, Keynes menggambarkan herding dalam pasar keuangan sebagai respons terhadap ketidakpastian dan persepsi individu tentang ketidaktahuan mereka sendiri. Ketidakstabilan muncul karena herding mempengaruhi kepercayaan bisnis secara umum dan juga menghasilkan ramalan yang menjadi kenyataan dan episode spekulatif. Keynes berpendapat bahwa selama spekulasi keuangan, orang akan membeli aset dengan harga yang tampak mahal, bukan karena mereka secara independen percaya bahwa objek tersebut bernilai biaya tersebut, tapi karena mereka percaya bahwa orang lain berpikir demikian. Selain itu, pendekatan ekonomi perilaku telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah inkonsistensi waktu, distorsi preferensi, dan bias saat ini dalam pengambilan keputusan. Ketidakstabilan pada tingkat individu dapat mempengaruhi stabilitas keuangan secara keseluruhan, terutama dalam situasi gelembung spekulatif. Pendekatan tradisional yang didasarkan pada pasar efisien dan rasionalitas individu tidak dapat sepenuhnya menjelaskan fenomena gelembung spekulatif dan ketidakstabilan keuangan. Konsep animal spirit memiliki pengaruh signifikan dalam ketidakstabilan keuangan. Faktor-faktor emosional dan psikologis seperti kepercayaan diri, optimisme, pesimisme, korupsi, dan ilusi uang mempengaruhi perilaku keputusan ekonomi dalam pasar keuangan. Interaksi antar berbagai animal spirit ini dapat memperburuk ketidakstabilan dan berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, faktor seperti cuaca juga dapat mempengaruhi pasar keuangan melalui perubahan suasana hati yang dipengaruhi oleh cuaca eksternal. Emosi dan suasana hati mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan dan volatilitas pasar. Pasar rentan terhadap gelembung optimis dan krisis pesimis ketika emosi melemahkan hubungan antara harga aset dan nilai fundamental. Socionomics, pendekatan analisa keuangan yang mengidentifikasi suatu suasana hati sosial sebagai variabel independen utama, menyoroti pentingnya suasana hati dalam mempengaruhi tren di pasar keuangan dan makroekonomi. Kerapuhan keuangan dan faktor sosial juga memiliki hubungan yang penting dalam menjelaskan ketidakstabilan keuangan. Dalam rangka mengatasi ketidakstabilan keuangan dan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor perilaku, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi pasar keuangan sangat penting. Demikian pemaparan yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.